Hal menarik yang mungkin Anda lewatkan saat Chelsea takluk 1-2 dari Real Madrid. Tur pramusim Chelsea di Amerika Serikat berakhir dengan kekalahan saat mereka takluk 1-2 oleh Real Madrid di Charlotte, North Carolina, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024, pagi WIB. Anak asuh Enzo Maresca menunjukkan kelemahan pertahanan mereka lagi dan kebobolan pertama setelah 19 menit setelah Lucas Vazquez mengarahkan bola ke sudut bawah melalui deflected ball untuk membawa Real Madrid memimpin 1-0. Kurang dari 10 menit, Los Blancos mencetak gol kedua. Kali ini Brahim Diaz mendapat umpan luar biasa dari Vinicius Junior untuk mengitari Philip Jorgensen dan mencetak gol dari sudut yang sempit. Kurang dari 10 menit, Los Blancos mencetak gol kedua. Kali ini Brahim Diaz mendapat umpan luar biasa dari Vinicius Junior untuk mengitari Philip Jorgensen dan mencetak gol dari sudut yang sempit. Moises Caicedo jadi satu dari sekian pemain yang paling sering dimainkan selama pramusim. Gelandang Chelsea seharga 115 juta pound berterus terang ketika membahas keadaan rumput lapangan di Amerika Serikat. Nicholas Jackson belum membuat satu pun menit bermain selama pramusim, tetapi berlatih sepenuhnya dengan tim pada hari Senin sehingga bisa menghadapi Inter Milan di Stamford Bridge akhir pekan ini. Ben Chilwell adalah pemain yang tak beraksi di Amerika Serikat dan Maresca mengakui bahwa dia tidak yakin apakah dia bisa membalikkan keadaan. Carlo Ancelotti beri petunjuk tentang posisi Vinicius Junior dan Kylian Mbappe di Real Madrid. Real Madrid saat ini tengah menghadapi dilema kecil terkait penempatan pemain bintang mereka, Vinicius Junior dan rekrutan baru di musim panas, Kylian Mbappe. Keduanya memiliki preferensi untuk bermain di sisi kiri dalam serangan, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mereka akan diatur dalam skema tim Real Madrid musim depan. Manajer Carlo Ancelotti memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai hal ini setelah kemenangan pramusim 2-1 atas Chelsea. Los Blancos menutup tur Amerika Serikat mereka dengan hasil positif, berkat gol-gol dari Lucas Vazquez dan Brahim Diaz. Hasil itu mengikuti kekalahan dari AC Milan dan Barcelona sebelumnya. Ancelotti, berbicara kepada Diario AS, menyatakan bahwa fokus utamanya adalah kondisi fisik para pemain. Dia menegaskan bahwa hasil pertandingan tidak terlalu menjadi perhatian utamanya, melainkan kesiapan fisik pemain yang lebih penting untuk persiapan Piala Super. Dia berharap para pemain yang absen dalam tur dapat kembali dalam kondisi prima. Ancelotti menekankan bahwa dengan kualitas pemain yang dimiliki, mereka tidak harus terpaku pada posisi tetap sepanjang pertandingan. Yang lebih penting adalah kesadaran posisi ketika tidak menguasai bola dan mobilitas saat menguasai bola. Mengenai peran Jude Bellingham, yang kerap dimainkan sebagai penyerang di musim lalu, Ancelotti tetap konsisten bahwa pemain Inggris tersebut akan bermain lebih dekat dengan gawang saat tim menguasai bola. Dia menekankan bahwa semua pemain, termasuk Bellingham, harus bertahan saat tidak menguasai bola, menunjukkan harapannya bahwa seluruh tim akan bekerja keras dalam bertahan. Situasi ini memunculkan spekulasi tentang bagaimana komposisi pemain depan Madrid musim depan. Rodrigo dan Brahim kemungkinan akan lebih sering berada di bangku cadangan, atau Los Blancos akan mengadopsi formasi yang sangat menyerang. Carlo Ancelotti kurang yakin dengan Fran Garcia. Bek kiri Real Madrid, Fran Garcia, tampaknya belum mampu menunjukkan performa terbaiknya sejak kembali ke klub musim lalu. Pelatih Carlo Ancelotti dikabarkan mulai ragu dengan potensi sang pemain. Meskipun direkrut dengan harga 5 juta euro dari Rayo Vallecano karena penampilan impresifnya di La Liga, pemain asal Spanyol ini kesulitan menunjukkan kualitasnya secara konsisten di Santiago Bernabeu. Setelah mengawali musim sebagai starter, performa Garcia menurun drastis pasca pertandingan derby Madrid yang berjalan buruk. Kembalinya Ferland Mendy dari cedera semakin menyulitkan posisinya di tim utama. Laporan dari Relevo menyebutkan bahwa Garcia belum mampu meyakinkan Carlo Ancelotti. Meskipun tampil dalam kondisi fisik prima saat pramusim, kesalahan-kesalahan dalam penguasaan bola dan pertahanan masih menjadi masalah bagi pemain berusia 24 tahun tersebut. Real Madrid berencana mendatangkan Alphonso Davies untuk memperkuat posisi bek kiri, baik musim panas ini atau musim depan. Kedatangan Davies kemungkinan besar akan memaksa Garcia angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Meski begitu, pemain asal Spanyol ini mengaku ingin bertahan di klub masa kecilnya. Sementara itu, Bournemouth dikabarkan tertarik untuk merekrut Garcia. Namun, dengan ketidakpastian terkait kedatangan Davies, tampaknya Garcia akan tetap menjadi bagian dari skuad Real Madrid musim depan. Meskipun demikian, peluang bermainnya bisa saja tergusur oleh Eduardo Camavinga atau David Alaba yang juga dapat dimainkan sebagai bek kiri.
Situasi ini membuat masa depan Fran Garcia di Real Madrid masih tanda tanya. Ia harus bekerja keras untuk mengubah pandangan Ancelotti dan merebut kembali posisinya sebagai bek kiri utama Los Blancos. Bukti cinta Ancelotti ke Real Madrid, berniat pensiun di Bernabeu. Carlo Ancelotti mengungkapkan rasa cinta pada Real Madrid dengan mengatakan dirinya siap pensiun di Santiago Bernabeu. Ia terikat kontrak sampai 2026 di Madrid. Sebelumnya Ancelotti sudah memperpanjang kontraknya pada Desember tahun 2023 lalu. Ancelotti disebut bakal cabut dari Madrid. Ia dirumorkan bakal menangani timnas Brasil. Rumor itu muncul dengan kencang, namun Ancelotti akhirnya menolak tawaran untuk menggantikan Tite tersebut. Kini Carlo Ancelotti akhirnya mengungkapkan apa alasannya menolak pinangan menjadi timnas Brasil. Ia mengaku memang tak punya niatan melatih tim lain. Pasalnya ia cinta pada Madrid dan nyaman bekerja di level klub. Ancelotti bahkan menegaskan ingin mengakhiri karir kepelatihannya di Santiago Bernabeu. Ide saya adalah Real Madrid akan menjadi klub terakhir saya. Saat ini saya tidak bersemangat melatih tim nasional karena saya akan merindukan apa yang paling saya sukai, yaitu kerja sehari-hari dengan para pemain dan staf, tutur Ancelotti. Real Madrid sudah siapkan rencana buat Jude Bellingham usai kedatangan Kylian Mbappe. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti tegaskan peran Jude Bellingham tidak akan berubah menyusul kedatangan Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu musim panas ini. Publik sempat mempertanyakan peran yang akan diberikan Ancelotti pada kedua pemain itu. Real Madrid berhasil mengamankan perekrutan kapten Prancis di awal bursa transfer. Setelah kedatangan mantan bintang Paris Saint-Germain itu, muncul pertanyaan tentang siapa yang bisa menggantikan Bellingham. Beberapa laporan menunjukkan bahwa dia mungkin harus memainkan peran yang lebih dalam untuk menjaga keseimbangan skuad. Namun, Ancelotti menepis rumor yang menyebutkan bahwa pemain internasional Inggris berusia 21 tahun itu akan dipaksa bermain di posisi yang lebih dalam untuk menggantikan Kapten Les Bleus. Tidak ada yang berubah untuknya, katanya. Musim pertama, Bellingham sangat mengejutkan, karena dia menunjukkan kualitas yang fantastis, pria yang sangat dewasa. Musim berikutnya tidak akan berbeda. Dia akan menjadi salah satu pemain terbaik yang kami miliki, sangat mendukung tim dengan kualitasnya. Manajer asal Italia itu juga mendukung bintang Inggrisnya setelah mendapat kritik atas penampilannya di Euro 2024. Ini hanya pendapat, tetapi Bellingham bermain sangat baik di Euro. Sementara itu, meskipun Kepa Arrizabalaga sudah kembali ke Chelsea setelah dipinjamkan selama satu musim ke Madrid, masa depan pemain ini masih belum pasti. Tampaknya Kepa tidak masuk dalam rencana Enzo Maresca untuk musim mendatang. Ini terlihat saat dia berlatih terpisah dari para pemain tim utama setelah kembali ke pramusim di Cobham. Penjaga gawang berusia 29 tahun itu telah menarik minat dari Liga Arab Saudi. Tapi, ada juga rumor bahwa ia mungkin akan kembali secara permanen ke Madrid. Namun, kemungkinan itu tampaknya tidak mungkin menyusul pernyataan terbaru Ancelotti menjelang pertandingan timnya melawan The Blues. Al-Ittihad dikabarkan telah menolak tawaran Chelsea untuk Kepa pada musim panas ini. Tapi, diyakini masih tertarik pada pemain Spanyol itu, dan bisa saja kembali dengan tawaran yang direvisi sebelum jendela transfer ditutup. Real Madrid susun rencana cerdik transfer Alphonso Davies dari Bayern Munich. Real Madrid akan melakukan satu upaya terakhir untuk mengontrak Alphonso Davies musim panas ini, menurut media Spanyol. Real Madrid telah mengamankan permata mahkota bisnis musim panas mereka dalam diri Kylian Mbappe dan telah relatif tenang sejak saat itu. Alphonso Davies akan menjadi agen bebas musim panas mendatang dan Bayern Munich awalnya ingin menjualnya karena ia telah berulang kali menunjukkan dirinya tidak mau menandatangani kontrak baru. Namun, setelah penunjukan Vincent Kompany, ada semacam pemulihan hubungan antara klub dan pemain. Semenjak itu, tidak banyak yang berkembang di lini depan Alphonso Davies selain Presiden Kehormatan Bayern Munich, Uli Hoeneß yang tidak berbuat baik pada klub dengan mengumumkan secara terbuka bahwa klub Bavaria itu tidak akan menyerah pada tuntutan bek kiri tersebut. Karena adanya berita tentang potensi Bayern Munich mempertahankan Alphonso Davies, Real Madrid dikatakan yakin bisa mengamankannya dengan status bebas transfer tahun depan, karena sang pemain sangat ingin pindah. Namun kini berita baru datang dari Jerman dan Spanyol. Menurut jurnalis Maximilian Koch, Bayern Munich belum menutup kemungkinan menjual Alphonso Davies musim panas ini.
Ia mengklaim bahwa mereka akan memberinya satu tawaran kontrak terakhir yang bersifat terima atau tidak, dan jika ia tetap tidak mau menerimanya, mereka akan berusaha menjualnya bulan ini. Sementara itu, Relevo di Spanyol menegaskan bahwa Real Madrid bisa saja melakukan upaya terakhir untuk mendapatkan pemain berusia 23 tahun itu pada akhir Agustus untuk memberi Bayern Munich kesempatan mengambil keputusan. Kedua laporan yang terbit pada hari yang sama ini tampaknya tidak saling eksklusif. Jika Alphonso Davies menolak tawaran baru Bayern Munich, mereka akan membuatnya tersedia, dengan Real Madrid siap untuk menerkamnya.